Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk setiap paginya menjadi berkat buat saudara. Sebelum beraktivitas, bagian firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk saudara bisa menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Judul hari ini adalah Agenda Tuhan, bukan agenda saya. Agenda Tuhan, bukan agenda saya. Kita lihat dulu di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, tentunya seringkali kita memiliki rencana besar di dalam hidup ini. Dan menurut saya, itu adalah hal yang biasa untuk seseorang bercita-cita untuk menjadi sesuatu di masa depan. Namun, perjalanan hidup ini justru seringkali membawa kita ke arah yang berbeda dari apa yang kita rindukan atau apa yang kita mimpikan. Nah, sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dalam melihat masa depan. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang sempurna dan jauh melampaui pemahaman setiap kita? Maka dari itu firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tadi telah mengingatkan bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancangan kita. Dan jalannya Tuhan itu lebih mulia daripada jalannya kita. Nah, ini adalah undangan untuk kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada agenda Tuhan. Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari hari ini. Yang pertama adalah agenda pribadi yang salah. Agenda pribadi yang salah. Ketika saya membaca kisah perjalanan dari seorang anak Tuhan yang bernama Paulus, yang sebelumnya namanya Saulus, bagaimana ketika dia bertemu dengan Yesus, itu menjadi contoh nyata bahwa ternyata seseorang bisa terjebak di dalam agenda yang salah. Karena dalam kisah Rasul 9 ayat 1-2, Saulus itu memiliki misi pribadi yang keliru. Saulus menjalankan agenda dari para petinggi Yahudi yang membenci Yesus dan membenci para pengikut Yesus. Saulus berambisi ingin menangkap, ingin memenjarakan dan bahkan membunuh para pengikut Kristus tersebut. Dalam pandangan Saulus, dia merasa melakukan kehendak Tuhan atau dia berdiri di jalannya Tuhan. Tetapi sebenarnya Saulus justru sedang mengikuti pemahaman pribadinya yang sempit. Apa yang dapat kita ambil dari ambisi pribadinya Paulus? Kita ini seringkali seperti Saulus, menganggap bahwa rencana pribadi kita itu benar, tanpa benar-benar mempertimbangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mohon digarisbawahi bahwa kehendak Tuhan itu selalu berdasarkan sabda firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus ingat, ketika ambisi pribadi mulai mendominasi, maka kita beresiko jauh dari agendanya Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini, pertemuan yang mengubahkan segalanya. Karena di jalan menuju Damsyik itu, Tuhan Yesus menemui Saulus dalam cara yang dramatis. Dalam kisah Rasul 9 ayat 3-6 Anda bisa baca di sana, dalam sekejap saja hidup Saulus hari itu diubahkan sepenuhnya. Sinar dari surga, cahaya terang itu menyilaukan matanya Saulus. Dia langsung rebah di tanah. Dia mengalami kebutaan, bukan hanya buta secara fisik, tetapi hari itu dia sadar bahwa dia buta juga secara rohani. Nah, saudara, Tuhan itu mengungkapkan bahwa jalan hidupnya Saulus salah. Dan Tuhan memanggil Saulus supaya dia menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, itu yang terjadi. Dari agendanya Paulus berubah menjadi agendanya Tuhan. Yaitu Tuhan mengubah rencana Saulus yang semula mengejar orang Kristen menjadi sebaliknya. Membawa kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya tertulis dalam kisah Rasul 9 ayat 15 dikatakan, "Pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ini agendanya Tuhan buat dirinya Saulus yang diubah menjadi Paulus. Hal yang ketiga adalah belajar menyerahkan agenda
kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 8-9 mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari pemikiran kita. Apa yang tampak sebagai kegagalan atau perubahan yang tidak terduga, justru seringkali merupakan bagian daripada rencana Tuhan yang sempurna. Nah, setelah pertemuan dengan Tuhan itu, Paulus tidak lagi berusaha memaksakan kehendaknya. Paulus malahan menyerahkan sepenuhnya hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan dia menganggap berbagai kesulitan seperti dia dianiaya, dipenjara, dan menghadapi berbagai bahaya. Justru itu menjadi sebuah kebanggaan melayani Tuhan. Dia tetap setia karena dia percaya kepada agendanya Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada saat kita berusaha menjalankan agenda pribadi, maka bila mana itu tidak terjadi atau situasinya sepertinya di luar yang kita inginkan atau dengan kata lain tidak dapat kita pegang kendali atas hal tersebut, maka ini biasa terjadi. Kita akan lebih mudah emosi, marah-marah, dan kita menjadi orang yang sulit untuk mengalah. Nah, apakah hal ini yang sedang terjadi atas kehidupan Anda? Ini dia. Maka pertanyaannya, bagaimana sebenarnya saya dan saudara dapat mendengar dan dapat mentaati agenda Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Belajar dari Paulus. Yang pertama adalah mari akui Tuhan bahwa dia adalah Raja yang berkehendak atas kita. Pada saat Saulus di jalan, dia dijumpai sinar terang yang membuat dia sujud menyembah ke tanah. Dan di situ dia memanggil nama Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 4-5. Dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dan dia menyebut di situ, memanggil nama Tuhan, walaupun dia ada pertanyaan tetapi dia menyebutkan Tuhan. Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang kedua, bagaimana kita dapat mendengar dan menaati agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang kedua, membangun keintiman dengan Tuhan. Karena ini menjadi bagian penting buat setiap kita. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 9-11, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya dia tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Kata firman, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Nah, sewaktu matanya Paulus buta, dia berpuasa 3 hari. Dan dia terus berdoa. Artinya begini, kita seharusnya terus membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada pengurapan di dalam kita yang akan bisa memberitahukan kita segala sesuatu. Saudara tidak akan pernah tersesat pada waktu Anda menjalankan agendanya Tuhan. Pengurapan yang ada di dalam diri Anda itu akan mengajarkan Anda segala sesuatu. Nah, dibutuhkan apa? Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, caranya kita paham, yaitu bagaimana kita bisa mendengarkan dan menaati agenda Tuhan dalam kehidupan kita adalah menetapkan untuk terus berdiri di jalurnya Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14-nya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Kesadaran bahwa kita ini telah ditebus dan diselamatkan, itu akan membuat kita fokus, kita jelas. Dan kita tidak mau lagi terarah kepada hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kita akan fokus pada panggilan, kita akan fokus pada panggilan. Ketika kita sadar hidup kita telah ditebus, belajar dari Paulus. Dia tidak lagi melihat ke belakang, tapi dia melihat terus ke depan. So hari ini, ketika Anda beraktivitas, biarkan agenda Tuhan yang terjadi bagi hidup kita. Anda akan bahagia, Anda akan tenang, Anda akan sejahtera, Anda akan rileks, dan Anda tidak menjadi orang yang emosional. Tapi Anda menjadi orang yang tenang dan lemah lembut begitu Anda berdiri di jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk melepaskan segala rencana pribadi kami atau agenda pribadi kami. Dan kami mulai belajar menerima rancangan Tuhan yang lebih tinggi.
Pimpin langkah kami Tuhan Yesus, agar hidup kami menjadi bagian daripada agendanya Tuhan yang mulia. Aku berdoa malam berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Mereka bergerak dalam agendanya Tuhan, bukan lagi agenda pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.